Perkenalkan, nama saya Jerry Valentino Jekonia dengan NIM 2105 0123 140109. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas CAD/CAM untuk membuat bearing dan jenis bearing yang akan saya buat adalah ball bearing. Selamat menyaksikan. Oke, jadi langkah pertama itu kita menggunakan SolidWorks dan di sini langkah pertama kita sketch dulu untuk masing-masing part. Jadi untuk part pertama yang akan saya buat itu dari ballnya. Untuk ballnya ini saya akan menggunakan dengan ukuran diameter 30 mm. Setelah itu kita bikin center line, lalu kita trim dan extrude revolve base. Lalu kita langsung save. Selanjutnya kita bikin lagi part baru untuk membuat outer ringnya atau cincin bagian luarnya. Kita ke sketch, terus kita gunakan rectangle atau persegi 4. Kita atur karena bolanya itu 30. Di sini saya akan atur dengan tebalan 34. 24. Lalu sampingnya ini akan saya atur 12. Selanjutnya kita buat garis di sini 14. Atur 11 karena saya ingin bola yang masuk ke dalam ringnya itu hanya sekitar 4 menit. Atur 11. Lalu kita bikin garis lagi ke bawah, ke tengah-tengah. Smart dimension 17. Lalu kita gambar lingkarannya. Smart dimension lagi 30. Setelah itu sebelum kita extrude revolve, harus kita trim dulu semua garis yang ada. Oke, lalu kita atur juga untuk membuat center line. Di sini saya akan membuat dengan jarak 60. Lalu center line lagi. Ya. Lalu kita trim. Setelah itu fitur revolve base. Lalu kita save di sini. Outer ring bearing. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat yang untuk ring dalamnya. Kita gunakan rectangle atau segi 4. Smart dimension, ketinggiannya masih sama. Ketebalannya berarti 60 dikurangi 22, 60 dikurangi 22 berarti 38. Dan untuk yang ini 34. Lalu kita bikin garis. Smart dimension. Ini masih sama seperti tadi 11. Dan yang ini 17. Kita gambar lingkaran. Jari-jari 15. Lalu kita trim sisanya. Oke, setelah itu fitur, kita sketch lagi. Ini kita trim dulu.
ganti jadi center line. Fitur fokus Swiss. Lalu kita ke top plan, kita sketch, kita akan membuat lubang karena biasanya bearing ini kan ada lubang buat poros. Kita bantu, pakai garis bantu. Mungkin ukuran lubangnya sekitar 20 jari-jari ini. Lalu kita fitur extrude cut. Kita bikin throughout. Oke, langsung kita save lagi. Inside ring bearing. Oke, selanjutnya kita bikin lagi new part. Selanjutnya kita akan buat cage atau penahan agar bearingnya itu si bola-bolanya itu tetap di tempat. Kita bikin lingkaran. Kita bikin dua lingkaran seperti ini. Lingkaran yang pertama itu berarti berukuran 60 dikurangi 11 berarti 49 dikali 2 berarti ukurannya yang pertama 98 itu sampai titik tengah berarti kita bikin 101 dan yang dalamnya kita bikin 95 lalu kita extrude both ways ketebalannya mengikuti ketebalan itu berarti 34 nah, ke front plan lagi sketch lalu kita bikin lingkaran dengan ukuran 49 kita bikin garis ini center line itu kita bikin lagi garis kita bikin jari-jari 15 lalu kita trim ini setelah itu kita revolve cut dan sedangkan dari kita hapus dulu center line nya revolve cut nah itu dia ini hasilnya seperti ini lalu kita kasih fillet karena ini kan nanti akan bola-bola akan bergesekan sama cage-nya ini jadi kita fillet di bagian ini mungkin sekitar 3 mili oke selanjutnya kita akan bikin si lingkaran ini ada di setiap itu kita gunakan garis bantu ini lalu kita ke linear pattern circular pattern kita pilih yang ini lalu ini
dan ini directionnya terhadap garis ini. Jumlahnya 8. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kita balik menggunakan fitur shell. Ini, ini, dan ini. Ininya kita atur 1,6. Oke, lalu selanjutnya saya akan membuat lubang di sini buat penahan agar si cage-nya ini tidak lepas. Kita ke sketch lagi, kita ke gunakan ini front plan berarti. Sketch, kita gunakan lingkaran untuk membantu ukuran 49. Lalu kita gunakan garis di sini, ke sini, garis, garis, dari situ, ke tengah, ke sini. Mau kita gunakan lingkaran, lingkarnya jari-jari 0,5, lubang 1 mili. Lalu kita trim semua garis yang tidak kita gunakan. Itu fitur extrude cut. Oh, oke, lubangnya sudah ada, tinggal kita gunakan linear pattern, circular pattern. Kata extrude 1, directionnya terhadap ini. Nah, ini jumlahnya 8. Oke. Oke, untuk cage-nya udah beres, kita save lagi. Cage bearing. Lalu kita tinggal bikin part yang terakhir yaitu paku untuk penahannya. Oke, jadi untuk part yang terakhir ini kita tinggal membuat sejenis paku agar si cage-nya itu kan dia nempel dari atas dan dari bawah, jadi tidak saling lepas. Kita ke sketch, bikin garis ini, di mana untuk yang ini itu panjangnya harus 1,6 sesuai dengan ukuran kedalaman dari sketchnya. Seperti dimension. Yang ini kita atur mungkin sekitar 0,3. Lalu yang ini 0,7 dan yang ini 0,5. Lalu kita mirror. Mirror. Terus kita trim yang bagian sini. Kita bikin center line. Lalu terakhir di focus base. Oke, kita save. Oke. Sip. Oke, jadi untuk yang terakhir kita tinggal assembly. Assembly. Oke, untuk yang terakhir assembly kita tinggal insert aja untuk
part-part yang telah kita buat. Ada outside ring, lalu inside ring bearing, lalu ada juga untuk ball bearingnya. Di sini kita bisa mulai dengan memate si bola ini dengan case-nya yang ini. Lalu untuk memate si inside dan si outside ringnya agar sejajar, kita perlu bantuan untuk menampilkan garis sumbu. Lalu kita mate untuk garis sumbu ini dengan ini, dan ini dengan ini. Kita tes dulu apakah bolanya bisa bergerak atau tidak. Oke, bolanya bisa bergerak. Lalu kita gunakan fitur circular component pattern. Bola ini directionnya terhadap garis sumbu ini dan jumlahnya 8. Oke, selanjutnya kita insert komponen lagi untuk cage bearingnya. Posisinya masih terbalik, bisa kita balikkan. Seperti ini. Lalu untuk mate, bisa kita mulai sejajarkan dari garis sumbu ini dengan garis sumbu yang besar ini. Dan kita make juga untuk si garis yang ini dengan yang ini. Oke. Selanjutnya kita insert komponen lagi, cage bearing lagi, untuk posisi di atas seperti ini. Kita make dari garis sumbunya terlebih dahulu. Garis sumbu ini dengan ini. Kalau kita make untuk yang ini dengan yang ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir tinggal kita insert komponen untuk si pakunya. Pakunya. Lalu kita make untuk bagian yang ini dengan bagian yang ini. Terbalik ini. Dan kita mate untuk garis yang ini dengan bukan yang itu. Bentar. Nah, mate ini dengan ini. Coba lihat. Oke, terakhir tinggal kita lihat komponen pattern, circular komponen pattern. Komponen ini adalah yang paku bearing ini, direction terhadap dari sumbu dengan jumlahnya 8.
Oke, hasil akhirnya seperti ini. Bearingnya dapat berputar. Ini untuk outside bearingnya. Lalu ada ball bearingnya, inside bearingnya. Di sini ada lubang untuk poros atau shaft. Dan ini ada cage-nya dan juga ada paku untuk penahan agar cage-nya tidak lepas. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.